Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Siti Nurhamidah. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Kimia tahun-tahun yang lalu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, langsung aja ke pembahasan soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, ion X2- dan Ar merupakan isoelektronik. Konfigurasi elektron unsur X adalah, gini nih teman-teman, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu arti dari isoelektronik itu apa. Nah, isoelektronik itu keadaan di mana dua atau lebih ion atau atom berbeda memiliki elektron yang sama. Jadi di sini Ar dan X2- itu isoelektronik, sehingga dia memiliki elektron yang sama, yaitu 18 elektron. Didapat dari nomor atom dari si Ar ini. Nah, karena ion X2- itu adalah ion yang menerima atau menangkap 2 elektron tambahan, jadi kalau kita ingin mengetahui konfigurasi elektron dari unsur X, kita tinggal mengurangi jumlah elektron dari Ar dikurangi muatan si X itu. Sehingga didapat 18 dikurangi 2 sama dengan 16 elektron. Jadi itu adalah jumlah elektron yang dimiliki oleh unsur X. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Jadi jawabannya adalah E. Gitu teman-teman, bisa ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Deret bilangan kuantum yang sesuai dengan elektron 3p adalah, oke teman-teman, bilangan kuantum itu menggambarkan kemungkinan keberadaan elektron di dalam atom ya. Nah, ada ketentuan bilangan kuantum. Yang pertama itu kuantum utama. Bilangan kuantum utama menunjukkan kulit atom yang merupakan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada lagi bilangan kuantum azimut yang menunjukkan orbital. Nah, nilainya ini tergantung pada nilai kulit N-nya, yaitu dari 0 sampai N-1. Di mana nilai L sama dengan 0 itu merupakan orbital S, terus L sama dengan 1 itu berarti orbital P, dan L sama dengan 2 itu berarti orbital D, dan seterusnya. Kemudian di sini nilai bilangan kuantum magnetik tergantung pada bilangan kuantum azimutnya, yaitu dari min L sampai dengan plus L. Jadi bilangan kuantum yang mungkin untuk 3P itu N-nya sama dengan 3, didapat dari ini ya. Lalu kemudian L-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena P itu nilai bilangan kuantum azimutnya yaitu 1. M-nya itu dari min L sampai plus L, berarti min 1, 0, dan plus 1. Di sini bisa salah satunya ya yang diambil. Terus kemudian bilangan spinnya itu plus setengah atau min setengah, bisa salah satunya. Gitu. Jadi, jawaban yang mungkin untuk soal nomor 2 adalah B. Oke, gitu ya teman-teman. Soal nomor 3, nilai bilangan kuantum yang mungkin dalam suatu orbital adalah A-nya N sama dengan 2, L-nya 1, M-nya 0. Yang B, N 2, L-nya 2, M-nya 2. Yang C, N-nya 3, L-nya 3, M-nya 1. Yang D, N-nya 1, L-nya 3, M-nya 2. Yang E, N-nya 3, L-nya 0, dan M-nya 3. Nah, di sini nilai L itu tidak akan pernah sama atau lebih besar dari nilai N. Jadi, pilihan jawaban B, C, dan D itu sudah pasti salah ya, teman-teman. Begitu juga untuk nilai M. Tidak akan pernah mungkin lebih besar atau lebih kecil dari nilai L-nya. Jadi, pilihan jawaban E juga kurang tepat ya, teman-teman. Sehingga nilai M yang mungkin untuk L sama dengan 0 itu adalah M sama dengan 0. Jadi nilai bilangan kuantum yang mungkin dalam suatu orbital adalah N-nya 2, L sama dengan 1, dan M-nya adalah 0. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang
Oke, soal nomor 4, atom atau ion yang kulit terluarnya bukan Ns2NP3 dari atom-atom di bawah ini adalah, oke, jawaban A atom N, jawaban B atom P, jawaban C ion Br2+, jawaban D ion C-, jawaban E ion Pb+. Gini teman-teman, karena Ns2NP3, jadi total elektron valensinya itu termasuk golongan 5A. Berarti jawaban A, B, C, dan D itu benar. Karena atom-atom yang ada di pilihan A sampai D itu merupakan atom-atom golongan 5A. Sehingga jawaban yang benar itu adalah jawaban yang E, Pb+. Gitu teman-teman. Oke, untuk soal nomor 5 diketahui unsur-unsur berikut. Ada boron, ada unsur magnesium, unsur sulfur, kalium, dan juga brom. Unsur yang mempunyai jari-jari atom terbesar adalah, nah ini caranya adalah kita harus menentukan konfigurasi elektron dari masing-masing unsurnya dulu. Kita coba yang unsur boron. Nah yang unsur boron itu nomor atomnya 5, berarti konfigurasi elektronnya helium, kemudian 2s2, 2p1. Untuk unsur magnesium, konfigurasi elektronnya karena dia nomor atomnya 12, berarti neon, kemudian 3s2 ya. Untuk unsur sulfur, dia nomor atomnya 16, berarti konfigurasi elektronnya neon, kemudian 3s2, 3p4. Untuk unsur kalium, dia nomor atomnya 19, berarti konfigurasi elektronnya itu Ar terus 4s1 ya. 18, 19. Oke, untuk unsur brom, dia nomor atomnya 35, berarti konfigurasi elektronnya Ar 4s2, 3d10, 18, 20, 30, 4p5 gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui konfigurasi elektronnya, langkah yang kedua adalah kita tentukan periode berapa dan golongan berapa dari masing-masing unsurnya. Untuk unsur boron, dia itu kulit terluarnya itu adalah 2, dan elektron valensi di kulit terluarnya itu ada 2 ditambah 1. Jadi dia merupakan golongan 3A periode ke 2 ya. Karena dia kulit terluarnya itu 2. Kemudian untuk magnesium, dia kulit terluarnya itu 3, berarti dia periode 3, golongannya 2, karena ini S berarti 2A. Untuk unsur sulfur, dia berarti golongan berapa? 2 ditambah 4, golongan 6A, SP ya, periodenya periode ke 3, karena kulit terluarnya 3 ya. Kemudian untuk K, dia itu 4s1, berarti dia golongan 1A periode ke 4. Lanjut, yang terakhir unsur brom, dia kulit terluarnya itu ada di kulit 4 dan elektron valensinya ada 2 ditambah 5, berarti dia golongan 7A periode ke 4 ya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menentukan golongan dan periodenya, yang mempunyai jari-jari atom terbesar adalah yang memiliki periode terbesar golongan terkecil. Di sini yang periode yang terbesar itu kan periode keempat ya, berarti antara D dan E. Yang memiliki golongan yang terkecilnya yang 1A ini, berarti unsur yang K
Berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang soal nomor 6, nilai energi pengion ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah 509, 979, 3300, sampai 5700 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion. Oke, di sini energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepas satu elektron terluarnya. Semakin besar energi ionisasinya, maka semakin sulit suatu atom untuk melepas elektron. Ya. Oke. Dari analisis data di sini, energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua ini bernilai rendah dengan kenaikannya sekitar 470 kJ per mol. Nah, pada energi ionisasi kedua sampai ketiga naik sekitar 2321 kJ per mol. Sehingga di sini unsur X cenderung membentuk ion plus 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 7, di antara unsur-unsur P, Q, R, S, T, U, dan V yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Untuk unsur P, dia nomor atomnya 4, sehingga konfigurasi elektronnya adalah helium, kemudian 2s2. Untuk unsur Q, dia nomor atomnya 19, jadi konfigurasi elektronnya adalah Ar, kemudian 4s1. Untuk unsur yang R, dia nomor atomnya itu 13. Jadi konfigurasi elektronnya adalah Ne, kemudian 3s2, 2p1. Untuk unsur S, dia nomor atomnya itu 31. Konfigurasi elektronnya Ar, 4s2, 3d10, 4p1. Untuk unsur T, dia nomor atomnya itu 15. Jadi konfigurasi elektronnya Ne, 3s2, 3p3. Untuk unsur U, dia nomor atomnya 34. Maka konfigurasi elektronnya itu Ar, 4s2, 3d10, 4p4. Yang terakhir untuk unsur V, dia nomor atomnya 33. Jadi konfigurasi elektronnya adalah Kr, 5s2, 4d10, 5p5. Nah, dari sini baru kita tentukan mereka ini golongan berapa. Dilihat dari subkulit terakhir pada konfigurasi elektronnya. Nah, jika subkulit terakhir pada konfigurasi elektronnya S atau S dan P, maka dia golongan utama. Di sini kita lihat ternyata semuanya konfigurasi elektron terakhirnya itu adalah S, juga S dan P. Maka di sini semuanya itu golongan A. Sekarang kita tinggal menentukan nomor golongannya. Untuk menentukan nomor golongannya ditentukan oleh jumlah elektron pada subkulit S dan P yang terakhirnya. Di sini untuk unsur P, dia subkulit terluarnya S dan jumlah konfigurasi pada subkulit terakhirnya itu 2. Maka dia itu golongan 2A. Oke.
Untuk yang Ci, dia subkulit terluarnya itu S dan jumlah elektron valensi terluarnya itu 1, maka dia golongan 1A. Untuk yang R, dia berarti 3A ya. Untuk yang S, dia berarti 3A juga. Nah, untuk yang T, dia 5A. Ya, didapat dari sini. Untuk yang U, dia berarti 6A. Dan yang terakhir untuk yang V, dia itu berarti 7A. Nah, dari sini, tadi juga sudah terlihat ternyata yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik adalah unsur yang R dan unsur yang S. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Dalam sistem periodik unsur, unsur X terletak pada periode ketiga dan golongan 5A. Dalam keadaan ion, unsur ini isoelektron dengan unsur gas mulia pada periode ketiga. Muatan unsur ion X adalah, nah tadi ya sudah dibahas, isoelektron itu keadaan di mana atom atau ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, unsur gas mulia yang berada pada periode ketiga itu memiliki nomor atom 18, sehingga jumlah elektronnya itu adalah 18. Unsur X memiliki nomor atom 15, sehingga jumlah elektronnya itu 15. Oke, supaya unsur X isoelektronik dengan unsur gas mulia yang mana jumlah elektronnya itu 18, jadi unsur X itu harus menangkap 3 elektron dengan membentuk ion X 3-. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Soal yang terakhir, nomor 9. Spektrum massa magnesium menunjukkan adanya 3 puncak pada nomor massa 24, 25, dan 26. Tinggi relatif ketiga puncak tersebut adalah 6, 3, dan 1. Massa rata-rata atom Mg adalah A 24,1, B 24,5, C 25,4, D 25,0, E 25,8. Oke teman-teman, untuk mencari massa rata-rata itu didapat dengan cara membagikan jumlah hasil kali AR dengan tinggi relatif puncaknya dibagi dengan jumlah tinggi relatif puncaknya. Gitu. Jadi gini, ARMG sama dengan 6 dikali 24. 6 itu kan tinggi relatif puncak yang pertamanya itu 6 ditambah 3 dikali 25 ditambah 1 dikali 26 per jumlah tinggi relatif puncaknya. 6 ditambah 3 ditambah 1 didapat 24 kali 6. 4 kali 6, 24. 6 kali 2, 12. Tambah 2, 144. Ditambah 25 kali 3, 75. Ditambah 1 kali 26 itu 26. Per 6 tambah 3 tambah 1 itu 10. Sama dengan 144 ditambah 75 itu didapat 4 tambah 5, 9. 4 tambah 7, 11. 1 tambah 1, 2. 219 ditambah 26. 9 tambah 6, 15. 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. 2. Jadi 245 per 10. Sehingga didapat 24,5. Jadi nilai ARMG-nya itu adalah 24,5. Jawabannya adalah B. Oke gitu teman-teman. Jadi itu dia pembahasan soal-soal UTBK tahun-tahun yang lalu.
Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa untuk berlatih terus. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.